Assalamualaikum teman-teman. Kemarin aku kan sempat buat video tentang seorang siswa yang disuruh duduk di lantai sama gurunya gara-gara nggak bayar SPP selama 3 bulan. Nah, di video sebelumnya aku kesel sama gurunya ya kan. Ya wajar lah ya kan kalau kita mendapat berita kayak gitu ya kan. Terus membayangkan seandainya itu terjadi sama anak kita. Pasti gondok juga kita ya kan. Cuman itulah herannya aku ya kan. Sempat heran aku kemarin tuh. Herannya kenapa? Aku kan subscribernya Opung Parbela ya. Kalian tahu kan? Nih, pengamat politik kita. YouTuber pengamat politik ya kan. Nah, si Opung nih udah sempat lah upload tentang si ibu guru inilah ya kan, udah sempat lah di di uploadnya lah kasus si adik Mahesa ini ya kan. Rupanya belum ku tonton, memang cuma dapat notifikasi itu, aku nggak langsung nonton karena aku masih sibuk ya kan. Habis itu mau nonton lagi, pas aku mau nonton ya kan udah ada waktu, aku tengok lulu kok udah dihapus aja, kok udah di take down dia apa aja itu ya kan. Kok cepat kali kok hapus pung dalam hati aku ya kan. Belum juga nonton ya kan. Terus rupanya dapatlah aku tadi beritanya. Nah, katanya rekayasa si mama murid ini. Nah, kayak mana itu? Gak tau lah sekarang di beritanya tahu kayak mana betulnya kan. Pokoknya kemarin-kemarin itu aku dapat beritanya, itulah katanya belum bisa bayar SPP mamanya ini ya kan. Jadi disuruhlah si Mahesani sama gurunya sebagai hukumannya duduk di lantai. Terus divideokan lah sama mamanya. Udah, dari kejadian itu nyampelah ke admin Gerindra. Terakhir datanglah ketua DPC Medan yang kemarin aku bilang di video aku tuh kan, Pak Iwan Ritonga itu. Nah, sampai Pak Iwan Ritonga ini berjanji akan membayar uang sekolah si anak ini. Tapi beruntungnya aku, di video sebelumnya aku sama sekali tidak pernah menjelekkan pihak sekolah. Aku hanya menyalahkan satu oknum guru ini. Tapi rupanya dapatlah ku beritanya. Ini beritanya yang baru ini, nggak tahu aku tak benar atau tidak ya kan. Aku nggak mau bilang ini benar ya kan. Nggak mau pula aja bilang tidak benar. Rupanya udah dicek CCTV yang mengarah ke kelas si anak ini ya kan. Rupanya duduk di aslinya, duduk di kursi. Siswa SD Yayasan Abdi Sukma yang duduk di lantai diduga melakukan rekayasa. Kakak Kamelia Yani meminta maaf atas sikap adiknya yang menyesatkan publik dan mencoreng nama baik Yayasan Abdi Sukma. Sembari terisak tangis, Yani menceritakan bahwa ia telah melihat CCTV kelas dan mendapati keponakannya tidak sedang duduk di lantai. Namun Kamelia datang dan meminta putranya duduk di lantai. Setelah MI duduk, Kamelia lalu merekam kejadian hingga videonya viral dan mendapat respon politisi Gerindra Iwan Ritonga. Dinas Pendidikan Medan menggelar audiensi, namun Kamelia tidak hadir di sekolah. Beberapa orang tua murid yang hadir mengatakan jika MI dihukum bukan karena tak membayar SPP, melainkan berkaitan dengan tugas peserta didik. Terus ada yang manggil-manggil dari luar, jalannya anak ini, nanti aku sertakan videonya ya. Jalan anak ini langsung duduk di lantai. Itulah dijelaskan sama lupa aku namanya, Yani ya. Kita anggaplah namanya Yani, aku pun lupa ya. Jadi sama Bu Yani ini, rupanya Bu Yani ini kakaknya si Kamelia. Kamelia ini kan mamanya si Mahesa kan, anak yang disuruh duduk di lantai ini. Lah si Yani ini kakaknya si Kamelia, ibaratnya jadinya si Yani ini uaknya si Mahesa. Rupanya sih itulah si uaknya ini ya kan, si Bu Yani ini ngasih tahu rupanya memang aslinya nggak pernah tuh dapat hukuman kayak gitu. Siapa ini si Mahesa ini, bukan gara-gara masalah SPP 3 bulan, nggak ada. Rupanya kejadian itu hanya rekayasa Ibu Kamelia. Pantaslah kemarin tuh aku dapat videonya, memang anaknya Bu Haryati ini kan, guru yang katanya nyuruh si Mahesa duduk di lantai.
mendatangi si Camelia ini ngamuk-ngamuk memang anaknya. Aku gini, waktu belum dapat nih beritanya apa, dapatnya video si Yani di klarifikasi ya kan. Sebelumnya aku dapat video anak si Bu Haryati ini marah-marah sama si Camelia. Aku gini, si anak ini udah tahu mama salah, kenapa pula dibela ya kan dalam hati aku ya kan. Rupanya itulah agak lama dapat lah aku klarifikasi dari uaknya si Mahesa itu, bibitnya lah kita bilangkan ya. Dia bilang apa? Ya dia malu iya, sedih iya, kok sampai nggak habis pikir juga mungkin ya kan. Kok sampai nekat gitulah adiknya melakukan kebohongan, ya, ibarat kebohongan itu sampai bikin viral se-Indonesia. Minta maaf dia, katanya bukan pihak sekolah yang salah, bukan guru yang salah, tapi memang adik saya yang nggak tahu diri katanya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Tapi tadi masuknya cari motifnya apa Ibu Camelia melakukan itu ya kan. Belum dapat aku. Di video klarifikasi Bu Yani itu juga pihak sekolah ya, yayasan mengatakan ya, tanya, benar Ibu buat pernyataan ini, kami nggak ada maksa kan Bu? Tidak, kata siapa ini? Kata Ibu Yani ini. Memang dia mengakui lah katanya kalau memang adiknya yang salah. Siapa ini siapa tadi? Bu Camelia. Katanya karena kejadian sebenarnya aslinya si Mahesa duduk, terus yang si Camelia dipanggil terus mungkin ngasih kode disuruh anaknya duduk di lantai. Lah pas duduk di lantai itulah langsung divideokan dia, diviralkannya. Terus itulah udah tahu kejadian sebenarnya gini, itulah Bu Yani ini minta lah kepada pihak-pihak mana, baik itu dari platform media sosial juga, untuk stop menghakimi Ibu Haryati. Nah, kayak mana itu? Gak habis pikir aku betul. Kalau memang betul lah yang dibilangkan Bu Yani ini ya kan, kalau itu hanya rekayasa Ibu Camelia nih, motivasi dia apa coba? Supaya dapat kasihan dari orang gitu. Nah, Bu Camelia, kalau memang benar cakap kakakmu, buat apa kau buat kayak gitu coba? Kau tinggalkan jejak digital untuk anakmu loh. Apa itu? Seandainya ini benar nih, ini kita anggap benar nih kata kakakmu, kau merekayasa kejadian itu. Gimana ke depannya nanti anakmu menghadapi kebohonganmu tuh coba? Kebohonganmu tuh udah ada di segala sosial media sini. Di mana-mana, di TikTok, di YouTube. Tadi mana-mana gak tahu lah. Udah tersebar beritamu itu. Kok gak mikirin anakmu nanti malu gitu loh. Diejek kawannya, mama kau tukang merekayasa kasus apa segala macam. Gak ngerti aku jalan pikiran Ibu Camelia dari saat memang betul lah dia merekayasa kasus ini ya kan. Sampai turun. Makanya aku sempat percaya. Aku bukan hanya sekali nonton terus buat konten video komentar, enggak. Aku udah cari beritanya yang lain, kalau misalnya dari Tribun aku tonton, dari channel lain aku tonton, channel lain lagi aku tonton. Aku nggak mau nonton atau baca dari satu atau dua artikel aja, nggak mau aku, atau dari satu atau dua video, nggak mau. Ku tonton lah sampai 6 atau 7 video ku tonton, barulah aku bikin konten. Dan kemarin aku bikin kontennya itu. Memang semuanya memberitakan itu. Kalau adik Mahesa ini dihukum gara-gara gak bisa bayar SPP 3 bulan. Aku bikinlah konten itu. Karena itu kadang kesel juga aku ya, karena aku membayangkan seandainya itu anak aku gitu loh. Aku bikinlah konten itu. Untuk jadi pembelajaran, janganlah ibaratnya guru-guru ini kalau bermasalah sama kami para orang tua murid, jangan limpahkan ke anak. Itulah maksudku bikin video itu ya kan. Tapi dengan simpang siurnya sekarang nih ya, terus sudah ada klarifikasi dari uaknya si Mahesa, aku putuskanlah, aku hapus aja lah video itu. Karena di video aku sebelumnya ada ucapan kurang elok lah, aku sempat kesel lah sama Bu Haryati. Ini untuk Bu Haryati ya, jadi seandainya kasus ini sesuai lah dengan ucapannya Bu Yani. Dan di video sebelumnya yang udah aku hapus tuh, aku sempat lah ibaratnya meluapkan sedikit kekesalanku pada dirimu ya kan, Bu.
Di lubuk hati aku yang paling dalam, Bu, ya, mana tahulah ibu sempat menonton videoku, atau mungkin keluarga ibu, atau mungkin kolega ibu sempat menonton video aku. Terus nyampe lah sama ibu, Ariati, kau diceritai apa, ada ini YouTuber dangak-dangak cerita kau begini-begini. Aku dari lubuk hatiku paling dalam nih, Bu, ya, aku minta maaf karena jujur aku kemarin buat kontennya itu karena memang udah ku riset semuanya memberitakan kayak gitu. Jadi sekali lagi aku minta maaf, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban aku hapuslah video itu. Terus kalau ada yang nanya, kan sayang, kok kan YouTuber pemula, Mbak Yupi, nah nggak sayang gitu jam tayang ya, biarin, aku gak peduli. Penting ku usahakan konten-konten aku tuh ya sesuai data dan fakta aja. Kalau misalnya masih katanya, ya aku pun kalau misalnya aku masukkan ke dalam video aku, ya aku bilang aja katanya, supaya aku gak dibilang menyebar hoax, ya kan, gak mau aku. Jadi kalau untuk kok dibilang sayang, ya memang sayang, karena untuk kami para YouTuber pemula, satu video tuh ya kan, ditonton aja lah 100 saja, 100 views atau 200, itu rasanya seneng kali hati awak, ya enggak? Apalagi di video sebelumnya tuh udah tembus 300 views yang nonton, ya udahlah, nggak apa-apa lah, biar aja, daripada berdosa awak di situ, ya kan. Terus untuk kawan-kawan yang mungkin udah sempat lah nonton video yang ku hapus itu, terus sempat lah meluapkan juga kesalahan di situ, ya udah, stop marahnya, lebih baik kita cari lagi lah berita sebenarnya itu seperti apa. Karena kita nggak bisa juga pastikan, Bu Yani, ini aku bukan menuduh ya, zaman sekarang ini apa yang enggak, ya kan, semua bisa terjadi. Di sisi lain bisa jadi Bu Yani berkata benar, oke. Di sisi lain bisa juga mungkin dari pihak sekolahnya ada pembicaraan dengan pihak sekolahnya, terjadi perdamaian, terus Bu Yani mungkin nggak ngerti lah, kalian ngerti kan maksud aku, maksudnya entah pihak sekolah menjuap Bu Yani untuk membicarakan, untuk ngomong seperti itulah di depan media, kita nggak tahu, ya kan, aku nggak duduk ya, itu bisa aja terjadi. Jadi makanya aku bilang, aku agak takut ngomongnya. jadi tak kayak mana aku ngomongnya kan. Pokoknya dari ucapan Bu Yani ini bisa jadi jujur, bisa jadi bohongnya bisa jadi Bu Yani-nya ditekan sama pihak sekolah, bisa jadi, ya kita kan nggak tahu, ya kan. Kalaupun seandainya memang betul kejadiannya seperti yang dibilang Bu Yani ini, kalau sebenarnya Mahesa ini sama sekali tidak pernah dihukum duduk di lantai, ya berarti memang Ibu Kamelianya lah memang salah total, nggak tahu tujuannya apa untuk membuat merekayasa kasus itu. Tapi memang kalau ditengok dari CCTV, kayaknya apa yang dibilang Bu Yani memang betul. Memang awalnya memang Mahesa duduk di bangku, memang nggak di bawah, duduk di bangku, tahu-tahu dia jalan ke depan kayak macam ada manggil, memang nanti ku sertakan ya, dan langsung duduk di bawah dia. Kayaknya memang apa yang dibilang Bu Yani ini memang betul, karena dia pun kayaknya memang tulus lah, dia minta maaf, terus sampai nangis pun mungkin dia berakan palu juga mungkin, ya kan. Oh alah Bu Kamelia, apa yang ada di pikiranmu itu? Tak kau pikir ya anakmu nanti ke depannya kayak mana, coba. Baik sama Pak, kau penipu dulu begini, duduk kurung begini kan. Kasihan anak. Tak kau pikir itu. Tapi tadi aku masih scroll YouTube, ya kan. Kebanyakan berita masih yang kayak kabar-kabar itu loh. Yang ada disuruh duduk itu belum dapat aku kelanjutan kayak mana. Klarifikasi dari Bu Kamelia ini belum ada dapat aku. Semoga Ibu Kamelia, seandainya betul yang dibilang kakakmu itu, terlepas dari apa motifmu, janganlah ulangi lagi. Kau fitnah lo jatuhnya kayak gitu. Gara-gara kau guru tuh diberhentikan, coba lah. Egois kau. Tahap apa maksud kau buat kayak gitu? Gak ngerti aku. Jadi seandainya betul ya di Bu Yani ya. Berapa coba? Buat malu anakmu kayak gitu kau nanti. Pikir ya anakmu, jangan pikiri isi kepalamu aja. Pikir ya anakmu. Udah lah ya. Ini jadi pembelajaran juga buat kita. Harus pintar-pintar mencari berita. Tapi kalau dibilang aku kemarin itu asal buat konten, enggak juga, karena memang udah aku tonton loh, betul. Aku bukan bela diri ya, enggak.
Karena memang aku tonton dari Google pun aku tonton, dari YouTube aku tonton, semua aku tonton ya kan. Nggak mau aku dari 1-2 berita atau 1-2 channel, nggak mau aku. Banyak tuh aku tonton, semuanya memberitakan itu. Baru tadi lah. Itu pun kecurigaan aku gara-gara si Opung Parbela udah upload, tahu-tahu dihapus ya. Aku situ heran loh, kenapa ya? Itulah tadi pagi aku cari. Oh, rupanya iya. Pantaslah si Opung Parbela take down itunya videonya, rupanya hoax semuanya. Ya Allah Robi, Kamelia nama kau cantik kali Kamelia, tapi tingkahmu astagfirullahaladzim, ngucap aku ya, habis pikir aku, oh lah, ya sabar ya Bu Ariati ya, mungkin ini salah satu ujian dari Tuhan lah ya kan, untuk mengangkat derajat. Dan untuk Bu Kamelia, sadar, insaf ya. Udah lah ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.